Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berkat karunia-Nya. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali menyapa Anda dalam program live interaktif favorit kita, mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kita dari studio Solo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fikum Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita pada live interaktif di sore hari ini. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar mendulang faedah dan juga akan kita dengarkan jawaban-jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga Anda sekalian sampaikan secara langsung melalui telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga pemirsa sekalian sampaikan melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini menggunakan program ini secara delay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio 2FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, bisa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Mohon Ustadz, kita bisa mulai saja Ustadz dari pertanyaan yang pertama. Bismillah. Pertanyaan pertama kali ini datang dari Bapak Arin Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, jadi saya banyak belajar tentang sejarah Romawi kuno. Nah, di zaman Romawi kuno yang pastinya pengajaran yang bersifat ketuhanan itu masih kental dan kuat, sehingga ada sebagian para tokoh-tokoh di zaman itu masih mengajarkan masyarakatnya dengan ajaran teokratisnya yang bersifat ketuhanan. Nah, pertanyaannya, orang-orang para ahli filsafat itu, apakah mereka masuk ke dalam agama Islam atau bagaimana Ustaz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama yang ditanyakan adalah orang-orang yang belajar filsafat Romawi kuno, begitu ya? Nah Ustaz, mungkin tentang tokoh-tokoh filsuf di zaman itu Ustaz, apakah mereka orang Islam atau bagaimana Ustaz? Tokoh-tokoh filosof di zaman Romawi itu, kuno. Nah. Ya jelas mereka bukan orang Islam. Kalau itu pertanyaannya. Nah. Itu pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Orang-orang para ahli filsafat. Nah, Anda bacakan lagi Ustaz ya. Filsafat coba. Nah. Jadi saya banyak belajar tentang sejarah Romawi kuno. Nah, di zaman Romawi kuno itu yang pastinya pengajarannya masih bersifat ketuhanan itu masih kental dan kuat. Sehingga ada sebagian para tokoh-tokoh di zaman itu masih mengajarkan masyarakatnya dengan ajaran teokratis yang bersifat ketuhanan. Nah pertanyaannya, orang-orang para ahli filsafat itu, apakah mereka masuk ke dalam agama Islam atau bagaimana Ustaz? Begitu Ustaz pertanyaannya. Ya, jadi pada prinsipnya mereka tidak lepas dari dua kemungkinan ya. Romawi kuno saya sendiri nggak tahu pasti Romawi kuno itu sebelum Masehi ataukah setelah Masehi, dan tentunya di setiap masa itu Allah mengutus nabi. Ya, setiap masa itu mesti atau setiap umat mesti ada nabi yang diutus ke sana. Hanya saja mungkin tidak semua orang telah mendengar tentang diutusnya nabi di masa mereka. Sehingga dalam hal ini kalau catatannya ya, kalau
para filosof Romawi kuno itu adalah orang-orang yang hidup di zaman yang mereka belum pernah mendengar adanya seorang nabi yang diutus, sehingga mereka beragama berdasarkan keyakinan atau berdasarkan pengamatan dan semisalnya, maka secara hukum duniawi mereka bukanlah orang Islam. Mereka orang musyrik atau kafir. Ya. Walaupun bertuhan, karena tidak cukup untuk dikategorikan sebagai seorang muslim dia meyakini adanya Tuhan, tidak cukup. Tuhannya itu ya harus sesuai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup seseorang itu mengandalkan akalnya walaupun dia cerdas seperti yang mungkin digambarkan tentang para filosof. Tidak cukup kecerdasan itu bisa mengantarkan seseorang pada iman yang benar. Ya, untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan mengimaninya, kita perlu wahyu, perlu bimbingan dari Allah, perlu diberitahu oleh Allah. Nah, diberitahu oleh Allah itu kan melalui utusan, yaitu Rasul atau Nabi. Nah, ketika tidak ada utusan yang sampai kepadanya atau pesan yang disampaikan oleh para utusan Allah itu belum sampai kepada orang itu, maka dia tidak akan bisa jadi orang beriman. Dan ini berlaku untuk semua orang. Tanpa bimbingan wahyu, manusia tidak akan bisa jadi orang beriman yang benar imannya. Allah berfirman tentang manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Di akhir-akhir surah Asy-Syura. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang sebelumnya, sebelum dapat wahyu itu, kamu tidak pernah tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, dan apa itu iman. Jelas di sini Allah mengatakan sebelum diberi wahyu oleh Allah, Nabi tidak mengerti apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi Al-Quran itu kami jadikan sebagai cahaya yang dengannya kami membimbing orang-orang yang kami kehendaki. Di surah yang lain Allah mengatakan, yang insya Allah kita hafal semua, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Allah mengayomimu, maksudnya menampungmu dengan diurus oleh pamannya, oleh ibunya, oleh kakeknya. Wa wajadaka dhallam fahada. Dan Allah juga awalnya mendapatimu sebagai orang yang tanda kutip tersesat. Artinya tidak mendapatkan hidayah tentang iman. Ya, sebelum diangkat jadi nabi, sebelum diangkat jadi rasul, Nabi juga tidak tahu bagaimana harusnya beribadah, bagaimana harusnya mengimani Allah. Hanya mengandalkan fitrah itu tidak cukup. Jadi kalau mereka, kembali jawaban ya, ini sekarang kita mulai mengarah kepada jawaban pertanyaan. Kalau para filosof itu tidak mengikuti ajaran Rasul yang diutus di zaman mereka, ya mereka tidak dikategorikan sebagai orang beriman. Tapi kalau mereka sudah mendengar tentang ajaran Rasul, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, setelah mendengar mereka mengikuti, meyakini, mempercayai, maka mereka orang beriman. Atau setelah itu mereka tetap tidak mau mengikuti, maka mereka benar-benar jadi orang kafir. Nah, bedanya apa? Orang yang telah mendengar tentang ajaran Rasul, kemudian dia tidak mau mengikutinya, dengan orang yang belum pernah mendengar tentang ajaran Rasul, sehingga dia tidak mengikuti. Bedanya, yang pertama, yang pernah mendengar tentang ajaran Rasul, kemudian tidak mengikuti, ini kafir dunia akhirat. Di dunia dia dianggap kafir, dan di akhirat dia diperlakukan seperti orang kafir alias kekal di neraka. Adapun orang yang di dunia dia belum pernah mendengar tentang ajaran Rasul,
sampai dia mati, maka dia diperlakukan seperti orang kafir di dunia saja. Adapun di akhirat, Allahu a'lam. Allah akan menguji ulang mereka dan kita tidak tahu siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya oleh penanya kita tadi, Bapak Arin. Ustadz, mohon izin kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Ada Bapak Rizal di Singkawang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Bapak Rizal. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak. Bisa mendengar suara saya Bapak? Halo Bapak Rizal. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Halo Bapak. Bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Nah, alhamdulillah. Iya Bapak, silakan Bapak untuk pusat pertanyaannya. Iya, silakan Bapak. Halo. Halo Bapak, silakan. Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ya. Begini Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika orang kafir Ustaz mengolok-olok agama kita Ustaz. Maksud anak begini Ustaz, di dunia maya ini banyak orang kafir Ustaz mengolok-olok ketika Ustaz Syafiq menjelaskan bahwa tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Itu video diedit Ustaz, jadi diolok-olok bahwa orang Islam itu begitu. Begitu juga dengan ketika ada seorang dai menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika hidup telah punya hutang kepada orang Yahudi, maka Nabi kita Muhammad SAW diolok-olok sebagai penghutang. Gitu. Bagaimana sikap kita Ustaz? Bukan hanya orang kafir Ustaz, orang Islam pun ikut mengolok-olok agama kita. Mohon nasihatnya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengolok-olok agama Allah itu adalah salah satu bentuk kekafiran yang disepakati oleh para ulama. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa istihza alias mencemooh salah satu dari ayat Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW setelah seseorang mengetahui bahwasanya itu memang sunnah Rasulullah, memang itu ajaran Rasulullah atau ajaran Allah, kemudian dia olok-olok, maka dengan itu dia keluar dari Islam. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Bisa dilihat di kitab-kitab fikih, sekali lagi di kitab-kitab fikih. Ya, dalam kitab yang judulnya Ahkamur Riddah, hukum-hukum seputar kemurtatan. Ya, karena murtad itu masuk kajian fikih. Orang bisa murtad dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan. Termasuk murtad dengan ucapan adalah cemoohan atau olok-olok yang dikaitkan dengan Allah atau dengan Rasulnya atau dengan ayat-ayatnya. Jelas sekali ya, Allah juga menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60-an sekian gitu. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-ayah. Kalau kau tanya mereka orang-orang munafik itu, kenapa sih kalian berbuat olok-olok seperti ini? Mereka hanya mengatakan, kami kan cuma bercanda. Kami nggak serius, kami cuma bercanda. Jawab, wahai Rasulullah, apakah kalian itu hendak memperolok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya? Udah, nggak usah minta maaf, nggak usah banyak alasan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir
padahal tadinya kalian beriman. Jadi pertama kita harus mengetahui dan mewaspadai hal yang bisa memurtadkan seseorang, yaitu olok-olok. Adapun orang yang mengolok-olok, sikap kita bagaimana? Karena memperolok agama Allah adalah kemungkaran, maka seperti kemungkaran-kemungkaran lainnya, ya seperti kekufuran, kemusyrikan, liberalisme, perzinaan, mabuk-mabukan, narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya, maksiat yang macam-macam itu, yang itu adalah kemungkaran, kita sikapi dengan sikap yang sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah dia hentikan, dia rubah, dia hilangkan dengan kekuasaannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, bukan orang yang berkuasa, tidak punya wewenang, fa bilisani, maka ingkari secara lisan, jelaskan kepada masyarakat, kepada pelaku kemungkaran, bahwasanya itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan yang haram dan akan menimbulkan dampak yang mengerikan di akhirat dan seterusnya. Jelaskan, itu adalah ingkarul munkar menggunakan lisan. Fa in lam yastati', kalau dia nggak mampu juga, nggak berani, orang baru, nggak dikenal, nggak ada yang mendengarkan dia, misalnya seperti itu, maka fa biqalbih, hendaklah dia mengingkari dengan hatinya, alias membenci kemungkaran itu. Dia harus selalu meyakini bahwa apa yang dia lihat atau yang dia dengar ini adalah perbuatan yang mungkar, haram, dibenci oleh Allah. Dan dia harus terus menanamkan kebencian dalam hatinya terhadap kemungkaran. Itu yang minimal. Jadi minimalnya Bapak membenci perbuatan mereka yang mengolok-olok sunnah Rasulullah atau agama Allah ini. Kalau Bapak punya kenalan pihak yang berwenang, laporkan, ya, laporkan itu sebagai penistaan agama, sebagai apa kayak, supaya orang-orang itu dihukum. Ya, kalau Bapak punya kemampuan ke sana, silahkan dilaporkan. Jadi itu bentuk cara menyikapi, dan itu tidak akan ada habisnya. Jangankan ustadz-ustadz kita, Nabi saja juga tidak lepas dari pembulian. Padahal track record Rasulullah itu bersih, tidak ada apa-apa. Musuhnya yang membuli pun tahu dia tidak pernah bohong, tidak pernah khianat, akhlaknya luar biasa, tapi itulah kebencian. Jadi jangan pernah berharap kita bisa menanggulangi itu, tidak, itu sunnatullah. Ya, cuman kita diperbolehkan menempuh jalur-jalur yang itu bisa menghentikan kemungkaran itu tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jadi jangan pakai keroyokan, jangan pakai main hakim sendiri, tidak. Ya. Dilaporkan kepada yang berwenang supaya dihukum dengan hukuman yang membuat dia jera, atau dijauhi, dikucilkan, diboikot. Ya. Biar dia merasa terkucilkan, ya, terasing. Diharapkan dengan itu orang-orang yang seperti ini bisa sadar, karena orang itu mau memperolok agama Allah ketika ada yang mau mendengarkan mereka. Sehingga kalau orang-orang masih mendengarkan celotehan dan olok-olok mereka, maka mereka akan teruskan itu. Nah, kita mengedukasi masyarakat, khususnya orang beriman, bahwa haram mendengarkan sesuatu yang mengandung olok-olok terhadap agama Allah. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Ngeri ayatnya. Dan kami telah menurunkan dalam Alkitab aturan bahwa bila mana kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diolok-olok, maka jangan duduk bersama mereka yang mengolok-olok ayat Allah itu. Tinggalkan majelis mereka sampai mereka tidak lagi membahas yang mengandung olok-olok. Mereka pindah topik pembicaraan. Kalau sudah pindah topik pembicaraan, silahkan kalian duduk lagi, nggak apa-apa.
Kalau kalian tidak mau pindah, innakum idza mithluhum, berarti kalian sama dengan mereka. Ya. Seperti orang yang ghibah, yang ngerasani saudaranya seiman, itu kalau tidak ada yang mau mendengarkan, juga dia tidak akan ghibah. Makanya dibilang orang yang mendengarkan ghibah dari orang lain itu ikut menanggung dosanya karena dia bersekutu dalam dosa. Nah, di sini terkait dengan apa namanya tadi? Mengolok-olok, Ustaz. Mengolok-olok. Terkait dengan mengolok-olok, kalau ada yang mendengarkan walaupun tidak ikut, tapi kehadiran dia di situ, dia tahu itu olok-olok, tetap di situ tidak keluar, innakum idzan mithluhum. Berarti kalian sama dengan mereka, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang munafik di jahanam. Berarti menunjukkan kekafiran dan kemunafikan orang yang mengolok-olok agama Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi Bapak Rizal di Singkawang dan juga menjadi ilmu baru buat kita dan juga pendengar sekalian, Ustaz. Baik, kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari hamba Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menanggapi atau menghadapi orang tua yang selalu bilang, Ibu bingung banget gimana masa depan kamu nanti, kerja apa kamu nanti, siapa jodohmu nanti. Pertanyaannya selalu diulang hampir setiap hari Ustaz. Dan saya sudah menanggapi dengan bilang, Bu, masa depan itu Allah yang atur. Kita sebagai hambanya hanya perlu berusaha dan bertawakal kepada Allah. Bagaimana nantinya akan kita serahkan kepada Allah. Nah, alhamdulillah kegiatan saya saat ini yaitu sedang berkuliah semester 3 Ustaz. Begitu pertanyaannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jadi ingin bertanya tentang bagaimana cara menghadapi ibunya yang tiap hari ngomong begitu gitu ya. Ustaz, Ya sabar akhi. Bagaimanapun juga itu adalah ibu antum, sebab keberadaan antum di dunia ini. Ya. Kan kalau tidak disuruh musyrik, ya kita tetap berbakti sama orang tua kita. Kecuali kalau ada ajakan untuk berbuat syirik atau berbuat maksiat yang udah jelas-jelas itu maksiat, maka tidak boleh ditaati. Adapun beliau mengatakan begitu, ya mungkin karena mindsetnya ya, pola pikirnya masih pola pikir lama, bahwa kesuksesan masa depan itu bergantung dengan besar kecilnya usaha seseorang di dunia ini. Ya, walaupun itu tidak salah 100%, memang Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Ya, ada sebab-sebabnya semua itu. Nah, tinggal seseorang akan mempelajari sebab-sebab mendapatkan rezeki itu berapa banyak ya. Makin banyak dia mempelajari sebab-sebabnya, maka biidznillah peluangnya akan lebih banyak daripada orang yang hanya tahu satu saja, nggak punya skill yang lain. Mungkin maksudnya ibu seperti itu, dan itu sesuatu yang baik-baik saja. Karena di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu juga berusaha mereka. Mereka berkhidmat untuk din, namun mereka juga berupaya untuk mencari kesejahteraan dunia. Banyak di antara mereka yang jadi pedagang, ya, Abu Bakar pedagang, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, mereka berdagang. Ada yang jihad fisabilillah, ya, seperti Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang berniaga, ya. Banyak di antara mereka yang punya mata pencaharian. Jadi mungkin itu yang dikhawatirkan oleh ibu. Anda tidak usah terlalu pusing gitu ya, karena memang namanya juga orang tua kan. Orang tua itu ya dia berpikir sesuai dengan apa yang diajarkan kepadanya dulu. Kita harus bisa memaklumi ya orang-orang yang memang sebelum tersentuh oleh dakwah sunnah ini dia sudah terkontaminasi puluhan tahun dengan ideologi yang dia yakini. Maka
tidak mudah bagi seseorang yang baru saja terjun ke dunia, yang sudah lebih dulu digeluti oleh orang tua. Tidak mudah baginya untuk bisa mengatur-ngatur orang tua. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Intinya kalau perintah orang tua itu larinya kepada hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh ditaati. Ya, jadi doakan mereka supaya dapat hidayah, dan doakan juga antum supaya antum benar-benar belajar Islamnya benar-benar, tapi juga memiliki kemampuan untuk berwirausaha, ya, untuk bekerja. Karena itu akan lebih dicintai oleh Allah. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga dapat menjadi solusi bagi penanya kita tadi Ustaz. Baik, kita kembali beralih ke penanya berikutnya. Kali ini ada penelpon kita dari Pekanbaru Ustaz. Ada Umu Dini di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Ibu Dini, Umu Dini. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Umu Dini. Bisa mendengar suara saya Ibu? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustadz, saya ingin ya suara saya terdengar. Terdengar Ibu. Ada. Ya. Saya dengar. Ustadz juga saya terdengar suara Ustadz menjawab. Terdengar Ibu, silakan. Terdengar. Silakan Ibu. Ya, Ustadz, saya ingin minta pendapat kepada Ustadz. Saya udah umur hampir 70. Jadi biasanya Ramadan itu itikaf atau fokuslah beribadah. Ya, terdengar Ustadz suara saya? Iya. Terdengar Ibu. Saya nyimak Bu. Silakan Ibu. Oke, jadi yang ingin saya pertanyakan Ustadz, misalnya gini, saya kan biasanya saya sendiri ada yang bantu, tapi mana yang lebih baik saya itu berpuasa di rumah anak, berkumpul dengan anak cucu, atau saya sendiri ke masjid atau itikaf gitu. Jadi ini ya dari pikiran saya cuman bahwa ya saya belum tahu Ramadan tahun depan ada, jadi biarlah ngumpul sama cucu. Jadi dari segi syariat atau apa yang lebih utama pilihan saya itu Ustadz. Iya, jadi Ibu bertanya mana yang lebih baik, ngumpul dengan anak cucu atau iktikaf, begitu Bu ya? Iktikaf dan selama bulan Ramadan Ustaz. Biasanya saya kalau sendirian tuh di rumah itu dengan ada asisten itu saya ikut sholat yang 1 juz malam gitu. Jadi kalau dengan anak tinggal mungkin di Jakarta insya Allah itu mungkin sholatnya mungkin di masjid yang ada dekat rumah, dan iktikaf mungkin bisa lah gitu. Tapi ya enggak seperti yang adalah perbedaan waktu atau segala macamnya. Ya sebetulnya bisa sih Bu digabungkan ya, kalau memang keluarga anak cucu itu masih akan bersama dengan ibu setelah Ramadan, setelah hari raya, berarti kan masih bisa bertemu Bu. Ya kecuali kalau mereka tidak bisa menunggu sampai hari raya, misalnya hanya 1-2 hari, mereka harus segera pergi ke tempat lain barangkali ya, maka ibu tunda dulu. Afwan Ustaz. Ya? Ini sayanya yang disuruh ke rumah anak. Oh, ibunya disuruh ke rumah anak. Anaknya nggak bisa datang. Iya. Enggak Ustaz, dia banyak Jauh. anak-anaknya banyak juga. Oh gitu. Tahun lalu dia udah ke tempat saya di Pekanbaru, lebarannya. Artinya Bu, kalau ibu datang ke rumah anaknya itu misalnya setelah hari raya, bisakah? Oh, sebenarnya bisa Ustadz, karena bagi anak saya mana yang nyaman saya. Cuman pemikiran saya tuh karena saya dah tua,
ya mungkin ini Mm-mm. puasa berkumpul dengan anak cucu begitu. Itu aja. Cuman dari sisi itu yang saya minta pendapat sama Ustadz, mana yang lebih utama gitu. Saya mungkin menawarkan solusi yang istilahnya win-win solution, Bu ya. Ibu Ya. misalnya datang ke tempatnya cucu, anak, ya sebelum 10 hari terakhir Ramadan. Ya, misalnya dari pertengahan menuju ke 10 akhir, ya pokoknya terserah lah. Ibu sudah ke sana dulu selama bulan Ramadan. Nah, ketika memasuki 10 akhir, Ibu bisa itikaf tanpa harus pulang ke Pekanbaru lagi. Kan itikaf boleh di luar kota, yang penting di masjid. Ya, bisa. Itu. Bisa Ustaz, insyaAllah. Jadi bisa bisa menggabungkan dua-duanya. Tetap dapat itikaf, tetap bisa ketemu sama keluarga. Ibu lebarannya di tempatnya anak Ibu gitu. Oke. Baik, jelas ya Bu. Iya. Jadi saya yang saya tadinya mikirnya gini, berkumpul dengan anak-anak itu lebih utama daripada saya beribadah sendiri di Pekanbaru gitu. Kalau sekedar ngumpul nggak seistimewa itu, Bu. Nggak ada. Kalau sekedar ngumpul kan Ibu kumpul sehari, kumpul 2 hari juga sudah dapat pahala silaturahmi. Kenapa harus sampai 10 terakhir? Ya nggak? Oke. Ya. Iktikaf kan nggak bisa digeser, Bu. Kalau fadilahnya 10 malam terakhir kan nggak bisa. Kalau silaturahmi kan bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Gitu, Bu. Betul. Cuman kan gini, Lailatul Ustaz, ada Qadarnya. satu lagi pemikiran. Ada satu lagi, maaf Ustaz. Ada satu Boleh. lagi, kan kalau saya di tempat anak di Jakarta tuh kan masjid yang lingkungan situ kan nggak ada yang sunnah. Jadi saya sholatnya tuh ya sholat di masjid biasa itu biasa surat-surat pendek aja tarawihnya. Apakah itu tidak mengurangi niat saya beribadah? Kalau di sini kan hampir banyak masjidnya yang 1 juz semalam yang sunnah semua gitu kalau Pekanbaru. Tapi kalau Jakarta yang dekat rumah anak itu nggak begitu apa. Jadi itu apakah tidak bermasalah berat itu? Kalau bermasalah sih enggak, Bu. Tapi kalau keutamaannya Ibu bisa lebih khusyuk ketika Ibu di Pekanbaru karena bacaannya lebih baik, lebih tartil. Ya dari sisi itu di sana lebih afdol. Makanya saya kasih pilihan, Bu. Kalau memang Ibu kangen banget sama cucunya, ya udah awal-awal Ramadan Ibu datang dulu ke Jakarta. Ya. Misalnya sih ya, ini opsi aja sih, Bu, opsi. Iya. Semua itu nggak wajib, iktikaf juga tidak wajib, mudik juga tidak wajib, dan silaturahmi itu bisa dengan telepon, bisa dengan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, ya tidak harus berkunjung. Nah, tapi kan kalau Ibu berkunjung pasti nanti ada yang plus minusnya lah istilahnya gitu. Ya Ibu pilih-pilih aja, Ibu istikharah dulu mana yang lebih baik, nanti kan dipilihkan oleh Allah. Mana yang terbaik? Insyaallah. Gitu, Bu. Insyaallah. Jadi kalau khairan Ustaz pencerahannya, jadi saya sudah bisa memikirkan apa yang terbaik untuk saya. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ibu, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Wa barakallahu fiikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Iya. Semoga dapat dipahami dan menjadi solusi ya bagi peserta-peserta dan pemirsa yang lain. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Marwanto. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kenapa di dalam bahasa Arab, jahannam, nar, dan juga maksiyah itu semuanya mu'annas? Dan apakah hal itu ada kaitannya dengan sabda Nabi yang menyebutkan bahwa penghuni neraka kebanyakan adalah perempuan? Nah, semoga bisa dijawab Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, Allah barik fiik. Pertama, kenapa? Ya sudah, itu berdasarkan sama. Ya, berdasarkan yang kita dengar dari orang Arab. Bahasanya mereka itu mu'annas itu yang kayak apa, yang muzakkar kayak apa. Ya, ada beberapa yang bisa dijelaskan, ada rumusnya, ada yang memang tidak ada rumusnya. Ya, mungkin karena jahannam itu adalah nama neraka, dan neraka itu nar.
Nar itu mu'annas. Dalam bahasa Arab, nar itu allati. Ya. Jadi mu'annas dia secara, ya sudah begitulah, dari sononya begitu mu'annas gitu ya. Kayak asyams wal qamar. Asyams matahari itu mu'annas. Qamar mudzakkar. Ya. Jadi orang Arab membedakan begitu, ya sudah. Berlakulah sepanjang masa seperti itu. Gitu. Nggak ada hubungan dengan banyak sedikitnya. Nggak harus ada hubungan dengan banyak sedikitnya penghuni jahanam. Ya, karena kan penghuni itu adanya nanti. Ya, jadi penghuninya belum ada, dia sudah mu'annas. Berarti tidak ada hubungan dengan banyak sedikitnya penghuni. Gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Marwanto. Baik, mohon izin Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan Ya, karena berikutnya. jannah juga mu'annas, akhi. Oh iya, nah betul Tapi Ustaz. penghuninya bukan kebanyakan perempuan gitu loh. Aiyah, betul, Jannah ada hubungannya, mu'annas, Ustaz. neraka mu'annas, nggak ada hubungan. Insyaallah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Ya. Kita izin beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Kali Betul, ini boleh. datang dari Ibu Winarti. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum. Maaf Ustadz, saya mohon izin bertanya, apakah boleh seorang perempuan menjadi pemimpin di suatu instansi pemerintah seperti detektor rumah sakit atau kepala dinas, kebetulan yang dipimpinnya ada staf laki-laki yang pendidikan dan golongannya sama dengan si perempuan? Karena saya dengar kajian yang mengatakan laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Begitu saat pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, Allah barik fik. Itu memang masalah yang kontemporer ya. Sehingga ini mungkin menjadi sesuatu yang masih debatable, bisa diperdebatkan. Bisa jadi hukum itu beda antara satu kasus dengan kasus lain. Ketika jabatan itu adalah jabatan-jabatan yang sifatnya wilayah ammah, untuk membawahi banyak sekali, cakupannya luas. Contohnya jabatan sebagai qadhi, hakim. Itu secara syar'i harus laki-laki, secara syar'i. Tapi faktanya di Indonesia banyak tuh hakim-hakim perempuan kan? Di Indonesia atau di luar negeri, apalagi ya. Kemudian kepala daerah. Ya, kalau dalam konteks bernegara hari ini ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Ya, itu juga seharusnya tidak boleh dijabat oleh wanita. Karena Nabi mengatakan la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Suatu masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan beruntung. Jadi kalau kita bicara dengan konteks kenegaraan ya banyak yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Dilantiknya wanita menjadi pemimpin ini, pemimpin itu, karena itu akan memberikan implikasi yang berupa pelanggaran-pelanggaran syar'i, mau tidak mau. Namun ketika jabatan itu misal ya diampu oleh seorang wanita di taman kanak-kanak misalnya, yang guru-gurunya kebanyakan juga wanita, atau di ma'had, di pesantren putri, maka tidak ada masalah di sini. Atau yang dipimpin itu orang-orang yang dari satu sisi ya, mohon maaf, yang memimpin ini wanita muslimah, anak buahnya non-muslim, ada laki ada perempuan, maka dari sisi agama dia lebih layak memimpin. Walaupun dari sisi jenis kelamin laki-laki lebih layak memimpin, dan sisi agama itu lebih kuat daripada jenis kelamin. Lebih kuat untuk diunggulkan, lebih kuat. Jadi kita nggak bisa pukul rata di sini. Kalau tadi direksi tadi ya? Direktur rumah sakit, Ustaz. Direktur rumah sakit Atau kepala dinas seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan ketika wanita itu menjabat, sebetulnya apa sih?
dikhawatirkan dia akan meninggalkan tugas utamanya dia sebagai ibu rumah tangga karena harus mengurus urusan di kantor ya. Padahal kalau dia itu sebagai ibu, dia kan harus ngurus anak-anaknya juga. Atau dia wanita yang bersuami, maka dia juga harus melayani suaminya. Apakah dengan begitu dia bisa menunaikan haknya dia atau kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak. Nah, kalau dalam kasus tertentu, misal dia sudah janda, anak-anaknya sudah mandiri semua, sudah besar semua. Kemudian dia mengampu sebuah jabatan yang itu tidak mengharuskan dia untuk ikhtilat, misal ya, harus campur baur dengan laki-laki tiap hari, harus melakukan pelanggaran syar'i. Tidak, dia kerjanya itu kerja yang syar'i. Dia ngurusin satu divisi yang di situ syar'i, maka tidak ada masalah di sini. Ya, namun ketika dia dalam kondisi ibu dari anak-anak dan anak-anaknya jadi terlantar ketika dia itu mengejar karirnya dia sebagai direktur rumah sakit, atau hak suaminya jadi tersia-siakan, suaminya keberatan, ya merasa waktunya habis, tidak ada lagi waktu untuk suami. Ya ini berarti bermasalah karena dia kewajibannya taat sama suami. Selagi suaminya menafkahi dia, maka dia wajib taat kepada suami. Namun kalau suaminya oke-oke aja, nggak ada masalah, mengizinkan dan dia bisa berprofesi di situ tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i yang lain, maka hukum asalnya tidak mengapa. Gitu. Jadi lihat-lihat orangnya juga ini. Anda nggak bisa pukul rata. Ya. Orang yang sudah tua, sudah bisa nggak harus terikat lagi dengan sebagai istri, sudah janda misalnya, atau dia nggak punya anak, nggak punya suami, kan mungkin saja kan dia tidak bersuami karena nggak punya anak, dia bisa menjaga dirinya, tidak harus melanggar aturan-aturan syar'i, maka tidak ada masalah jadi direktur rumah sakit. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi Ibu Winati dan mungkin juga bisa menjadi solusi bagi pemirsa yang lain. Baik Ustadz, itu juga sekaligus pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan di sore hari ini Ustadz. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas waktu dan juga ilmu yang telah antum berikan kepada kami pada kesempatan di sore hari ini. Semoga Allah senantiasa jaga antum Ustadz, dan juga Allah mudahkan segala urusan antum Ustadz. Amin amin ya Rabb. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustadz. Dan juga untuk pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada program Live Interaktif mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizullah Ta'ala. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda sekalian. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk memanfaatkan peluang berjuang bersama Al-Fatah TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami Bank Syariah Indonesia atas nama Al-Fatah TV di nomor 777 184 1842. Terakhir kami mewakili Kurah Al-Fatah TV. Baik. Dan jangan lupa untuk terus saksikan live interaktif berikutnya, yaitu konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala setiap hari Kamis di jam 8 malam. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan program-program yang lainnya. Terakhir kami mewakili Kurah Al-Fatah TV yang bertugas pada live interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda sekalian. Sampai jumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami